keempat tentang struktur kurikulum 2013. Berikut penjelasannya. Selanjutnya yaitu materi yang pertama yaitu ada kompetensi inti. Pengertian kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh seseorang siswa pada setiap tingkat kelas ataupun program. Kompetensi tersebut meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti menjadi salah satu bahasan yang dipakai dalam pembelajaran pada kurikulum 2013. Kompetensi inti memiliki kedudukan yang sama dengan standar kompetensi yang digunakan pada kurikulum 2006. Baik, selanjutnya ada penjelasan mata pelajaran. Diimplementasikan kurikulum 2013 sebagai pengganti kurikulum 2006 atau yang lebih dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disingkat KTSP. Mau tidak mau membawa sejumlah perubahan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Salah satunya terkait mata pelajaran, dan ini bukan saja berlaku di tingkat SMA atau SMK, tetapi juga SMP dan SD. Salah satu perubahan yang paling menonjol dan bisa ditemukan pada jenjang sekolah dasar atau SD misalnya adalah diterapkannya sistem pembelajaran berbasis tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif sendiri merupakan pembelajaran yang memadukan berbagai mata pelajaran yang memiliki tema sama. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya adalah mata pelajaran yang perlu dipelajari siswa SD atau MI. Berikut uraiannya. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari seni agama, sosial, kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, matematika. Secara etimologi, matematika berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengetahuan, pemikiran, pembelajaran. Sebagai sebuah pelajaran, matematika adalah ilmu yang mempelajari hal-hal seperti besaran, struktur, ruang, dan perubahan. Bahasa Indonesia. Mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting di sekolah. Pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah diharapkan dapat membantu siswa mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada di dalam dirinya. Seni budaya dan prakarya atau SBDP merupakan salah satu mata pelajaran di dalam kurikulum 2013 yang diajarkan di sekolah dasar. Di sini siswa akan mempelajari hal-hal mengenai budaya dan juga berkarya seni. Selanjutnya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan atau disingkat BSNP, yang dimaksud dengan pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Selanjutnya, pendidikan IPA. IPA merupakan salah satu mata pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan dan Indonesia. IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.
Pendidikan IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan suatu mata pelajaran yang diberikan sejak SD dan MI. Di jenjang IPS ini memuat materi pengetahuan sosial dan kewarganegaraan. Melalui pengajaran pengetahuan sosial, siswa diarahkan, dibimbing, dan dibantu untuk menjadi warga negara Indonesia dan warga dunia yang efektif. Beban pembelajaran. Beban pembelajaran merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran. Kurikulum 2013 untuk sekolah dasar SD yang sudah banyak beredar, terdapat struktur kurikulum yang menggambarkan beban pembelajaran untuk mata pembelajaran dan beban pembelajaran per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum terdiri atas sejumlah mata pembelajaran, beban pembelajaran, dan kalender pembelajaran. Jam belajar SD atau MI adalah 35 menit. Dengan adanya tambahan jam belajar ini dan pengurangan jumlah kompetensi dasar, guru memiliki keleluasan waktu untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi siswa aktif. Selain itu, bertambahnya jam belajar memungkinkan guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pembelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pembelajaran. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.